beberapa waktu yang lalu, masih terhitung hari karena tempat ini cukup terpencil. Namun mungkin sering dijadikan oleh muda-mudi untuk disalahgunakan dalam sisi lain, mungkin yang lari dari koridor akidah selaku hamba Tuhan. Di sini baru juga kejadian yang bisa kami sampaikan kepada pencinta misteri. Ada sepasang muda-mudi, namun hanya dengan hitungan kedipan mata, si perempuan dari pasangan itu tadi sempat menghilang, dan beberapa saat lamanya baru ditemukan di lokasi lain. Jadi untuk itu, untuk menyelingi waktu kita kunci dulu lokasi yang ada di bukit tadi. Kita coba mempertanyakan kepada makhluk siapa sebenarnya yang berulah melarikan perempuan itu tadi. Ya, siapa yang bekerja. Kita coba memanggil dan kita hadirkan kepada mediator kita, dan kita coba mediumisasi. Mudah-mudahan kami bisa menyibak tabir ini dan menjadi suatu peringatan, menjadi suatu pelajaran bagi kaum-kaum kita, khususnya muda-mudi, bahwa di setiap tempat itu tadi tidak senang dengan keberadaan yang luar, yang lari dari koridornya. Untuk itu izinkan kami menghadirkan siapa sebenarnya yang mempengaruhi kejiwaan perempuan itu tadi atau wanita itu. Kita hadirkan kepada mediator kita. Siap, nah? Bismillah. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. 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 Maaf kalau kami mengganggu. Maaf kalau kami sedikit mengusik kehadiran kami di sini. Namun terlebih dahulu kami mohon maaf, kami tidak ingin jahat. Selagi kami tidak dijahati, kami datang bersilaturahmi. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Kamu di situ. Apa perwujudan kamu di situ? Dengan saudara, Pak. Ya, agar lebih jelasnya lagi, tentu pandangan mata batin saya dengan keberadaan kamu mungkin tidak sesuai. Jadi untuk itu lebih bagus kamu yang memaparkan sendiri. Apa perwujudan kamu di alam kamu? Besar. Manusia besar itu kan? Kenapa kok wajah kamu mirip sama monyet itu? Memang model itu. Kayak gorila besar itu. Memang model itu. Oh, memang model itu. Jadi kamu penguasa di sebelah situ kan? Nah, jadi kamu merasa terganggu tidak dengan kehadiran kami di sini? Tadi ya. Nah, tadi ya, sekarang kan enggak kan? Nah, kan kamu sudah tahu apa maksudnya. Kami dari setiap tapak langkah kami tidak akan ada untuk menjahati. Kami tidak akan menzolimi. Kami menghormati keberadaan kalian di alam kalian. Jadi saya mendengar cerita di sini beberapa waktu yang lalu ada sepasang muda-mudi, sempat yang wanitanya menghilang beberapa saat, waktu baru bisa ditemukan. Itu kerjaan siapa? Kerjaan kamu, pasukan kamu, atau siapa? Pasukan saya. Nah, pasukan kamu. Oh, jadi bukan kamu yang bekerja? Ya? Tidak. Jadi bukan kamu yang bekerja ya? Ya. Jadi keluarga-keluarga kamu, pasukan kamu yang di situ tadi kan bisa bersahabat datang kami di sini kan? Bisa enggak? Bisa. Ya kami menyediakan. Kalau kamu haus, kamu lapar, kami menyediakan. Tapi jawab pertanyaan kami. Kenapa kok dari pasukan kamu mengganggu perempuan itu? Tempat dia bisa menghilang beberapa waktu tidak ditemukan.
Apa salah mereka? Mereka tidak baik. Mereka tidak baik. Dari sisi apa mereka tidak baik? Sifatnya. Oh, karena sifatnya. Sering tidak itu dilakukan oleh manusia-manusia di sekitar sini? Sering. Oh, jadi kalian memberi pelajaran ya? Itu saya sangat-sangat mendukung sekali. Sangat-sangat mendukung sekali. Untuk selanjutnya lakukan saja begitu. Bagi mereka yang tidak tahu aturan, yang melanggar aturan-aturan yang begitu. Belajar, boleh kalian kasih pelajaran. Berarti mereka itu melancangi kesakralan tempat kalian, ya kan? Berapa banyak itu pasukan kamu yang di situ? Tidak banyak. Tidak banyak kan? Nah, kamu dengan Bukit Guntang ini bersahabat atau tidak? Ya. Iya. Kenapa kok Bukit Guntang ini terlalu angkuh akan kehadiran kami, tidak bisa menerima? Penguasa Bukit Guntang itu begitu angkuhnya, tidak bisa menerima kehadiran kami. Mereka tidak menerima manusia. Oh, mereka tidak bisa menerima manusia. Tapi kan Bukit Guntang itu juga pernah dilewati oleh manusia. Ya, tapi tidak sebegitu banyak. Oh, tidak sebegitu banyak. Jadi, sebatas mana kemampuan kamu untuk sampai ke Bukit Guntang itu? Hanya lerengnya. Hanya lerengnya saja. Jadi kamu tidak bisa diizinkan sampai ke atas. Ya, karena ke sini. Hah? Karena mereka ke sini semua. Oh, sekarang mereka sini. Pada waktunya. Hah? Ya, tepat pada waktu. Tidak tepat pada waktu. Ya. Jadi sekarang mereka hadir kemari semua. Tidak, tuan-tuan ke sini datang. Iya. Oh, Tidak tidak. tepat. Kenapa tidak tepat? Karena mereka sedang mempersiapkan Mempersiapkan apa itu? kampung mereka. Kenapa kampung mereka? Karena nanti sebentar lagi ada acara. Oh, sebentar lagi akan ada acara. Ya, kalau sebenarnya mereka menyampaikan baik-baik, kami pun sebenarnya ikut mendoakan agar acara mereka. Makanya mereka tidak menerima manusia ketika mereka bekerja. Oh, tidak menerima manusia di waktu mereka akan menyiapkan acara mereka, begitu. Oh, jadi kami dianggap lancang. Ya. Ya, tentu batas-batas pandangan kami tentu terbatas. Alangkah baiknya mulai awal tadi disampaikan, kami bisa menghormati itu tadi. Ini malah mereka kok malah menghajar kami. Karena tidak pernah seperti ini. Ya, itulah makanya harus dibiasakan. Walaupun tidak bisa, tidak pernah begini, karena setiap manusia itu kan punya kelebihan masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Tapi mungkin Tuhan menitipkan sedikit kemampuan ini kepada kami, maka kami bisa begini. Kalau kamu merasa terusik tidak dengan kehadiran kami? Iya. Nah, sekarang tidak. Tidak. Nah, kan sudah kamu pahami kan maksud kami kan? Ya. Nah, jadi rencana mereka itu di situ akan ada acara apa itu yang di Bukit Guntang itu? Tidak boleh ada tahu. Tidak boleh ada tahu. Tapi mereka nanti setelah dihadirkan kemari, kalau seandainya langkah kami salah, kami siap. Ya, kami tidak terlalu angkuh untuk tidak istilahnya untuk mengakui kekilapan kami, dan kami siap untuk minta maaf sebenarnya. Kalau kami melanggar, istilahnya kami tidak tahu ambang-ambang batas pengetahuan kami. Bahkan kalau sebenarnya mereka itu tidak terlalu menutup diri dengan pola tingkah yang menghajar kami sebelum waktunya, kami turut mendoakan. Semoga apa yang mereka lakukan bisa dilindungi Allah. Acara mereka bisa lancar. Kerajaan mereka bisa lebih berjaya. Kami turut mendoakan itu sebenarnya. Ini kalah, ya namanya dari tempat ke tempat. Justru di tempat ini kami merasa unik. Udah kami merendah, kami datang untuk bersaudara dan bersahabat, namun mendapat tantangan, selalu tantangan. Kamu kenal siapa yang datang? Tidak. Ayo tenang dulu. Ya, tenang dulu. Ya, mari. Mereka tidak akan menembus pagar kita. Bismillah. Allah.
Terlalu angkuh. Apa? Terlalu angkuh. Iya, iya, iya. Ya itulah kadang-kadang kemampuan itu berbeda cara menghikmahinya. Kalau saya secara pribadi yang dituakan di sini ya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kami ya. Kan bisa itu kan? Ya. Ya namanya sifat untuk memahami satu sama lain itu ya begitulah. Mungkin di alam kamu dan di alam kami juga berbeda. Jadi kamu punya pesan-pesan enggak untuk warga, masyarakat, muda-mudi agar jangan terulang lagi kejadian seperti kemarin? Jaga saja tempat. Tapi yang saya, Ya, yang terlalu saya sedihkan. Masyarakat di sini yang membuat kotor. masyarakat di sini yang membuat kotor. Yang mencemari tempat ini. Ya, Sekarang begini saja. Kalau memang mereka yang berbuat, mereka harus bertanggung jawab. Siapapun yang melakukan itu. Sedangkan Allah saja melaknat bagi mereka yang begitu. Mereka melakukan itu berarti mereka itu sudah tidak bersekutu lagi dengan Allah, bersekutu dengan setan. Kalian boleh memberi hukuman itu karena kalian bukan kalangan setan. Iya kan? Nah, boleh lakukan, beri mereka pelajaran. Karena setelah ada pelajaran pembuktian nanti orang akan takut. Makhluk seperti kami akan takut. Dan tidak akan mengulangi di tempat ini. Tunjukkan aktivitas kalian untuk memberi pelajaran manusia-manusia yang seperti itu. Agar untuk putaran demi putaran generasi berikutnya, kesakralan tempat ini, keangkeran tempat ini selalu terjaga. Iya kan? Di situ ada berapa banyak pasukan kamu di situ? berlima. Hanya berlima kalian di situ. Jadi yang mengganggu perempuan itu yang siapa namanya? Tidak. Hah? Dia mau hadir kemarin enggak? Boleh kamu persilahkan? Boleh. Boleh. Kalau begitu, kamu butuh enggak makan minum dari kami? Sama-sama saya. Oh, sama-sama saja nanti. Nah, sekarang tinggalkan dulu batang tubuh ini, ya. Atau kamu tetap di sini? Sini. Oh, tetap di sini. Oh, jadi boleh kami panggilkan dan kami masukkan kepada mediator kami yang lain? Ya. Iya. Kenapa di antara kalian cuma satu itu yang perempuan? Ya mereka. Hah? Ya dia. Apa? Itu dia. Oh, cuma satu itu yang perempuan. Iya. Itu ratu kamu atau bagaimana? Bukan. Ya teman kami. Oh, tetap teman. Oh, jadi kalian berempat perwujudannya seperti laki-laki. Di alam kami yang satu itu cuma perempuan. Ya itu. Oh, iya. Baguslah. Jadi boleh kami hadirkan di sini kan? Betul. Kamu tidak marah kan? Ya. Tidak unik kalau berperempuan. Jadi menurut pengakuan dari makhluk ini, mereka memang yang berkuasa di situ tadi ada berlima, namun salah satu dari yang 5 itu adalah satu perwujudannya seperti perempuan seperti di dunia kita. Untuk itu kita coba menghadirkan kepada mediator kita. Mudah-mudahan mediator kita bisa menerimanya. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau yang hadir? Hah? Betul ini perwujudannya? Ya. Siapa engkau yang hadir? Hah? Teman ini. Oh, teman ini. Jadi memang kamu yang melarikan perempuan itu? Ya. Nah, boleh. Saya bangga dengan itu. Saya senang dengan itu. Berarti kamu sudah membantu menegakkan suatu keadilan.
agar tempat ini tidak sembarangan manusia melakukan hal-hal yang aneh begitu. Nah, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Jadi siapapun mereka yang lari dari relnya begitu, kamu boleh kerjakan mereka. Beri mereka pelajaran. Diizinkan. Diizinkan. Nah, Terus. saya tidak senang dengan yang begitu. Mereka ujung-ujungnya nanti juga mengkotori kampung kita. Mencemarkan lokasi ini. Mereka berarti tidak bisa menghormati kesakralan daerah ini. Sering tidak mereka orang-orang seperti melakukan daerah ini? Ya, namanya muda-mudi. Hanya muda-mudi saja. Ya. Nah, pelajaran saja boleh kasih mereka. Tidak masalah itu. Kamu merasa terganggu tidak dengan kehadiran kami di sini? Tidak. Nah, kan kami tidak jahat kan? Ya. Jadi kalau di Bukit Guntang itu menurut keterangan dari ketua kamu ini katanya akan mengadakan suatu acara ya? Hajatan. Hajatan. Oh. Pesta. Oh, ada mau pesta di situ. Pesta besar. Ada pesta besar. Oh, jadi dalam persiapan sekarang. Oh, kalau begitu kami akan menghadirkan nanti penguasa dari Bukit Guntang itu. Kami ikut mendoakan semoga hajatannya nanti bisa selesai dengan bagus. Maaf kalau kami telah mengganggu karena pandangan batin kami mungkin terbatas. Dan kami tidak akan lancang untuk mengganggu dan mengusik. Hanya mungkin kalau kehadiran raja mau hadir nanti di sini, ya kami yang jelas sekali ingin menyampaikan rasa maaf kami kalau kami hadir di sini merasa terusik mereka itu, ya kan? Nah, kamu udah berapa kali kasih pelajaran mereka yang mengganggu di sini, yang berbuat jahat, yang seperti perempuan yang kejadian kemarin? 3 kali. Sudah 3 kali, tapi masih terulang dan terulang lagi. Ya, kan orangnya ganti-ganti. Orangnya ganti-ganti. Jadi kalau untuk berikutnya kasih pelajaran terus ya. Jangan biarkan tempat ini tercemar. Alhasil nanti orang tuanya teraniaya, kampung kita terkotori. Ya kan? Kalian udah berapa lama di sini? Sudah lama. Jadi selain bagi mereka-mereka yang mengotori kampung dengan sifat-sifat yang begitu, kalian tidak pernah jahat kan? Kalian boleh kasih teguran ya? Ah, iya. Jadi nanti setelah ini secara rasa terima kasih kami hanya menyediakan asap dupa untuk itu supaya bisa menambah kekuatan kalian di alam kalian semua, termasuk kalian yang berlima boleh makan minum seadanya. Setelah itu rasa terima kasih kalian boleh pulang ya. Boleh kasih pelajaran saja bagi mereka yang melakukan yang kotor-kotor begitu. Kami senang dengan itu. Jangan pandang bulu. Siapapun yang berani untuk mengkotori tempat ini dengan kelakuan yang tidak pada tempatnya, kasih peringatan. Jadi untuk itu kami menyediakan di sana ada sedikit jamuan. Boleh ambillah dan bawalah bekal pulang rasa terima kasih kami atas kehadiran di sini. Seperti ini. Kenapa? Ya, yang ngasih jamuan nggak pernah. Ya, kami itulah pula rasa cara hormat kami agar kami tidak melanggar. Kami menghormati alam gaib. Selagi alam gaib itu sendiri tidak memberi serangan kepada kami tidak pernah untuk menyerang. Tapi apabila alam gaib itu sendiri dari makhluk-makhluk astral itu sendiri yang membutuhkan perlawanan, kami hanya mempertahankan diri. Ya. Jadi maaf kalau kami mengusik di sini ya. Nah, sekarang ada makan minum di sana, boleh bawa rekan-rekan kamu yang 3 lagi. Makan minum, setelah itu tinggalkan batang tubuh ini ya. Ya. Ada pesan lagi dari kamu? Nah, ayo mari. Silahkan, ada makan dan minum, ambil secukupnya. Nah, bawa rekan-rekan kamu ya. Ayo. Mari. Ayo, tidak usah takut. Ayo, mari. Tidak boleh serakah. Cukup dibawa secukupnya saja. Sisakan untuk yang lain. Ayo, rekan-rekan kamu ajak sekalian yang 3 lagi. Ah, ya, ayo. Mari.
Jadi beginilah cara kita untuk menghormati dari makhluk astral yang telah bisa bersahabat dengan kita untuk hadir, bercerita dengan bagus. Kita hanya bisa menyediakan jamuan apa adanya, berupa wewangian. Di sini kita menyediakan berupa dupa. Kita menghormati keberadaan yang gaib. Dengan jalan ini, kita memberi mereka jamuan, bukan berarti kita mendewakan mereka. Tapi mereka datang dengan baik, dengan sopan, maka tidak di dunia nyata, tidak di dunia gaib, apabila saling menghormati, wajar kita menyediakan sedikit jamuan, tanda kita menghormati keberadaan mereka-mereka di alamnya. Sudah? Nah, dah, mari, ayo. Sudah kenyang kan? Nah, untuk itu kami atas nama keluarga pemburu misteri Putra Pasaman ini memohon maaf kalau seandainya sempat mengusik keberadaan kakek, nenek, kodam-kodam yang ada di sini. Untuk itu terima kasih dari saya. Sekarang kembalilah kepada posisi, namun bagi mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan kemarin, wajar beri teguran ya. Nah, kalau begitu mari saya kembalikan lagi ya, tinggalkan batang tubuh ini ya. Mari. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Jadi demikianlah tadi sedikit pengalaman kita, karena kita mendapatkan informasi dari daerah sini baru saja kejadian beberapa hari yang lewat, hilangnya seorang perempuan sepasang muda-mudi. Hanya hitungan kedipan mata saja sudah tidak bisa ditemukan, namun alhamdulillah Tuhan masih sayang, beberapa waktu berputar perempuan itu sudah bisa ditemukan di tempat yang lain. Namun sesuai dengan yang kita masukkan ke mediator kita, hanya mereka yang bersalah, yang berniat untuk mengotori kampung ini, itulah yang akan diberi satu teguran. Dan mereka yang tidak bersalah selalu ingat di relnya, sesuai dengan koridor dan hakikatnya, mereka tidak akan pernah mendapat gangguan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lewat. Untuk itu ingat, di dunia ini penunggunya bukan hanya kita yang wujud, yang nyata seperti kita, namun kita yakin masih ada yang gaib, yang di luar kasat mata kita. Mereka pun juga punya adab, mereka punya etika. Ingat, di setiap tempat ada mereka. Jangan lalai, jangan lupa, jangan berbuat yang tidak mungkin pada tempatnya, karena hukum alam akan berlalu. Untuk itu, wassalam dari kami, pemburu misteri.